Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andreas Felix. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Industri 4.0 dan Society 5.0. Presentasi ini saya lakukan untuk mengisi mata kuliah Estetika Humanisme. Untuk itu, mohon disimak ya. Materi pendahuluan. Apa sih itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Nah, di sini ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam terjadinya revolusi industri 4.0. Yang pertama ada Internet of Things, yang kedua ada Big Data, yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI, yang keempat ada Cloud Computing, yang terakhir ada Additive Manufacturing. Berikut adalah fase revolusi industri all time. Yang untuk industri 1.0 itu masih menggunakan mechanization, steam power, dan living loom terjadi pada tahun 1784. Lalu untuk fase industri 2.0 terjadi pada tahun 1870, mulai adanya mass production, assembly line, dan electrical energy. Lalu pada tahun 1969 terjadi revolusi industri 3.0. Nah, industri ini tuh udah menggunakan automation, lalu computers, dan elektronik. Yang terakhir yang terjadi sekarang adalah industri 4.0, yaitu sudah menggunakan cyber physical system, lalu ada Internet of Things, yang terakhir ada network. Selanjutnya, apa itu hubungan revolusi industri 4.0 dengan society 5.0? Jadi masih lumayan banyak di antara kita yang kadang tercampur adukan dalam membedakan konsep evolusi perkembangan teknologi dan evolusi peradaban manusia. Sehingga tidak kaget ada yang menganggap bahwa Society 5.0 itu terancukan sehingga dianggap kelanjutan dari revolusi industri 4.0. Padahal apa sih itu Society 5.0? Society 5.0 sendiri dapat dikatakan merupakan bentuk penyebutan evolusi peradaban manusia, di mana mereka diharapkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial di era revolusi industri 4.0 yang berpusat di teknologi. Artinya, apabila revolusi industri basis berkembang dengan dijadikannya ukuran adalah kemajuan teknologinya, sebaiknya pada society basis perkembangan yang dijadikan ukuran adalah kemajuan peradaban manusianya. Berikut adalah fase revolusi society all time. Di sini ada yang pertama ada masih menggunakan sistem hunting society, lalu yang kedua ada agrarian society, yang ketiga industry society, lalu ada information society, yang terakhir super smart society. Kita masuk ke dalam pembahasan. Secara umum, sampai dengan saat ini telah ada 4 gelombang revolusi industri, di samping juga 5 gelombang society atau peradaban manusia. Peradaban manusia pada gelombang pertama yaitu hunting society, di mana masyarakat masih menggantungkan kehidupannya dengan berburu dan mengambil dari alam. Pada gelombang ini, masyarakat bersaing satu sama lain dengan kekuatan atau otot. Lalu, selanjutnya masih sama dengan society 1.0, society 2.0 yang disebut agrarian society. Pada fase ini masih bergantung dengan alam dan juga masih bersaing dengan kekuatan atau otot. Masyarakat pada gelombang ini
menggantungkan hidupnya dengan bertani. Mereka juga mulai mengembangkan teknologi irigasi untuk mendukung hasil taninya. Pada fase ini juga mulai tercium revolusi industri 1.0. Selanjutnya, gelombang peradaban manusia berkembang menjadi Society 3.0, Industrial Society. Gelombang ini seiring dengan revolusi industri 1.0 yang dimulai dengan penemuan mesin uap, serta revolusi industri 2.0 mulai masifnya penggunaan energi listrik. Pada gelombang ini, masyarakat bersaing satu sama lain, tidak lagi sebatas menggunakan kekuatan atau otot, tetapi juga dengan menggunakan mesin. Adapun selanjutnya, gelombang peradaban manusia menginjak pada Society 4.0 atau Information Society. Gelombang ini seiring dengan revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi di segala bidang. Pada gelombang ini, masyarakat bersaing satu sama lain tidak lagi hanya menggunakan mesin, tetapi juga menggunakan informasi. Sehingga barang siapa yang mempunyai atau menguasai informasi, maka dia bisa jadi dapat menguasai orang lain. Masih pada Society 4.0 ini, pada akhirnya juga mulai terjadi Revolution Industri 4.0 yang ditandai dengan Artificial Intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT. Pada akhirnya, merespon merebaknya revolusi industri 4.0 tersebut, maka mulai muncul Society 5.0, di mana mengusung promosi manusia sebagai pusat kehidupan, bukan teknologi. Dengan kata lain, berkembangnya Society 5.0 merupakan bentuk respon agar AI dan IoT yang begitu kuat pada revolusi industri 4.0 tidak sampai menggantikan peran manusia sebagai pusat kehidupan, sehingga keduanya dapat berjalan bersama meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, di tengah kemajuan teknologi dan industri dewasa ini, kita sebagai manusia tetap perlu untuk menjadi manusia. Kita tetap perlu berkomunikasi dan menjalani hubungan antar manusia sebagai manusia seutuhnya. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang sedang saya presentasikan. Sekian presentasi dari saya. Kiranya kalau ada kekurangan kesalahan mohon dapat dimaklumi. Selamat pagi.